Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3J Manajemen dengan mata kuliah e-commerce. Kami dari kelompok 6. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Humaydi, ada Muhammad Gipari, ada Yoga Adi Firmansyah, dan juga ada Rani Aulia Gustian. Di sini tujuan kami membuat video seperti ini, kami ingin memaparkan mengenai analisis sektor usaha retail dan jasa online di masa pandemi, serta kami akan menggambarkan seputar kedua usaha tersebut, yaitu usaha retail dan jasa online, dengan keunggulan, kelemahan, serta permasalahannya. Di sini pun kami akan menjelaskan beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang kami pilih, perusahaan dari sektor usaha retail dan sektor jasa online. Setelah itu kami juga akan memaparkan solusi yang nantinya diberikan oleh perusahaan dari sektor usaha retail dan sektor jasa online. Mungkin setelah itu akan teman saya yang menjelaskan. Di sini kami mengambil contoh sektor usaha retail, yaitu Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai, pada Mei 2003, Indomaret meraih penghargaan Perusahaan Waralaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Hingga Desember 2009, Indomaret mencapai 3.892 gerai. Dari total itu, 2.156 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1.736 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di kota-kota di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lampung, dan DKI Jakarta. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Di sini saya akan memaparkan keunggulan sektor usaha retail. Yang pertama yaitu Indomaret telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail maralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Yang kedua, investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif. Bila dibandingkan dengan Alfamart, Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta. Sedangkan Alfamart berkisar antara 300 juta sampai 400 juta. Yang ketiga yaitu penempatan lokasi pabrik dan head office di beberapa wilayah yang sudah cukup strategis. Yang keempat itu tingkat upah karyawan yang relatif rendah, berkisar Rp600.000 per bulan, sehingga mampu menekan biaya operasional serendah mungkin. Yang kelima itu pertumbuhan franchise Indomaret yang terbukti tinggi di setiap tahunnya. Yang keenam, Indomaret adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Yang ketujuh, Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomarko. Yang ke-8, Indomaret merupakan pelopor maralaba bidang retail di Indonesia. Indomaret mewaralabakan sejak tahun 1997. Kelemahan sektor usaha retail. Yang pertama, franchise yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise yang ditawarkan Indomaret yaitu Rp75 juta per 5 tahun. Sedangkan Alfamart Rp45 juta per 5 tahun. Yang kedua itu berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Yang ketiga, break even point yang ditawarkan Indomaret 4 tahun, sedangkan Alfamart antara 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya ada dari strategi dan solusi yang dilakukan Indomaret. Manajemen PT Indomarko Pristama menjelaskan strategi agar gerai fisiknya bertahan di tengah gempuran e-commerce selama pandemi COVID-19. Marketing Direktur Indomarko Prismatama Wiwi Yusuf mengatakan perusahaannya mengikuti pola perubahan perilaku berbelanja masyarakat atau situasi ekonomi. Pola hidup khususnya pola belanja berubah sejak masa pandemi. Sektor retail tentunya terdampak situasi ini.
Intinya bagaimana retail dapat berubah mengikuti situasi yang juga berubah, kata Wiwi dikutip dari tempo.co. Melihat tren itu, Indomaret pun melakukan upaya untuk mengikuti tren dengan memperluas jaringan toko ke lokasi-lokasi yang dekat dengan pelanggan. Secara paralel, Indomaret juga mengajak masyarakat berbelanja melalui platform digital yang dimiliki perusahaan. Kami terus mensosialisasikan belanja online melalui Klik Indomaret yang telah dirintis 5 tahun yang lalu, ujar Wiwi. Di samping itu, Indomaret menggandeng UMKM untuk memasok produk-produk seperti makanan dan minuman. Untuk memperkuat produk UMKM, Wiwi mengklaim perusahaan melakukan pelatihan bagi pelaku usaha. Pelatihan itu meliputi pengembangan produksi hingga pengemasan. Meski demikian, Wiwi tak menampik toko-tokonya di sekitar area publik. Tempat wisata, bandara, stasiun, dan rest area turut terdampak selama pandemi karena tidak ada trafik masyarakat, ujarnya. Baik, dari sektor usaha jasa online, di sini kami mengambil contoh yaitu Grab. Salah satu bidang usaha jasa yang kini dilakukan secara online yaitu jasa transportasi. Transportasi adalah suatu alat yang mendukung perpindahan manusia, barang, atau hewan dari suatu tempat ke tempat yang dituju yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Teknologi transportasi merupakan satu dari sedikit sektor usaha jasa di mana lalu lintas di jalan sama pentingnya dengan lalu lintas di dunia maya. Bagaimanapun, karena ranah transportasi Indonesia menampilkan salah satu peluang terbesar di Asia Tenggara, Grab tidak dapat secara mudah menenangkan pasar ini tanpa menghadapi banyak rintangan. Salah satu tantangannya datang dari pesaing lokal Gojek yang mendapat julukan Uber untuk sepeda motor. GrabBike lahir karena perkembangan teknologi sehingga sulit rasanya menolak kehadiran mereka. Bagi para tukang ojek di pangkalan kiranya perlu berpikir lebih cerdas. Meskipun segmen pasar berbeda, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam mencari penumpang. GrabCar dan GrabBike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015 hingga kini. Layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan Grab. Yang pertama itu, Grab memiliki layanan yang baik, yaitu driver ojek, driver car, driver taksi tercepat, dan Grab Express untuk mengirim paket atau dokumen dengan layanan karir. Yang kedua, jumlah pengemudi terbesar se-Asia Tenggara dan termasuk Indonesia. Yang ketiga, Grab memberlakukan sistem tarif flat, jadi harga perjalanan akan ditentukan di awal dan pelanggan tidak perlu berkeringat bila terjebak macet yang lama karena harganya tetaplah sama. Yang keempat, pengemudi yang sudah terlatih dan adanya kerjasama dengan pihak keamanan dengan pemerintah. Yang kelima, adanya asuransi kecelakaan untuk menjamin pelanggan Grab. Yang keenam, mempermudah pembayaran baik secara tunai, kartu kredit, dan mobile wallet. Yang ketujuh, secara user interface, GrabCar memiliki desain yang lebih elegan dibandingkan dengan taksi lainnya. Yang ke-8 itu ada sistem pemesanan Grab yang lebih mudah daripada yang lain. Dan untuk kelemahan Grab yaitu yang pertama, banyak keluhan dari pelanggan yang kurang ditanggapi. Terus yang kedua, cara aplikasi ini menemukan lokasi tidak efektif karena jangkauan mesin pencarian terlalu luas. Yang ketiga itu, drivernya belum sebanyak Gojek. Berikut strategi dan solusi yang dilakukan Grab. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sejak tahun lalu masih menyisakan tantangan bagi bisnis di seluruh dunia. Namun, di balik setiap krisis selalu ada peluang. Bagi Grab yang memulai perjalanannya menjadi super aplikasi pada tahun 2018, keputusan untuk melakukan diversifikasi bisnis sejak awal telah membantu perusahaan ini dapat mengatasi krisis dan bangkit dengan lebih kuat. Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, mengatakan pada awal tahun 2020 merupakan waktu yang sulit bagi mereka karena adanya PSBB diterapkan di banyak kota dan pemerintah meminta semua orang untuk membatasi mobilitas mereka.
Saat itulah lini bisnis transportasi kami sangat terdampak. Namun sejak itu, lanjut Neneng, pendapat Grab telah kembali pulih seperti pada saat sebelum pandemi. Dan Grab melihat peluang besar di sektor pengiriman termasuk makanan, bahan makanan, dan logistik. Sektor ini mencakup 50% dari bisnis kami saat ini. Ini juga akan menjadi fokus di masa mendatang menanggapi permintaan yang sangat tinggi dan dari konsumen kami akan layanan last meal delivery, kata Neneng. Neneng melanjutkan, pandemi telah mendorong berbagai bisnis masuk ke dalam ranah online. Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan bisnisnya. Selama pandemi, ada lebih dari 1,5 juta mitra baru di seluruh Asia Tenggara yang bergabung dalam platform Grab. Banyak diantaranya merupakan usaha kecil dan tradisional. Kami bersyukur dan bangga menjadi bagian dari proses transformasi digital UMKM Indonesia, ungkap Neneng. Kemampuan UMKM untuk bertahan sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia karena perannya yang penting sebagai penyumbang produk domestik bruto. Sepanjang 2019, menurut data yang dikutip oleh Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, UMKM menyumbang 60,34% dari PDB dan 14% terhadap total ekspor nasional. Data lain juga menunjukkan bahwa UMKM menyerap 97% tenaga kerja. Ya baik, mungkin cukup sekian pemaparan dan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu dari Muhammad Gipari, dari Yoga Adi Firmansyah, dan juga dari Rani Aulia Gustian. Nah, mungkin sebelum saya tutup, di sini saya akan memaparkan beberapa pemaparan yang perlu saya paparkan dan perlu saya jelaskan. Di sini saya ingin memaparkan teknologi yang dimanfaatkan oleh Indomaret dan Grab, ingin menjelaskan atau memaparkan digital marketing yang digunakan oleh Indomaret dan Grab, ingin juga memaparkan aplikasi apa yang digunakan oleh Indomaret dan Grab, juga inovasi yang dilakukan oleh Indomaret dan Grab. Pelayanan terbaiknya itu apa sih dari Grab dan Indomaret itu tersendiri, dan juga satu hal yang dipakai atau digunakan dalam strategi bisnis Indomaret dan juga Grab. Nah, mungkin dari Indomaret terlebih dahulu, Indomaret telah memanfaatkan teknologi yaitu berbentuk aplikasi. Nah, aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store. Indomaret juga menggunakan platform sosial media, iklan, dan juga iklan di televisi, ya kan? Jadi digital marketingnya juga seperti itu. Dalam Indomaret menggunakan platform sosial media, juga iklan di televisi. Nah, Indomaret itu menggunakan aplikasi yang namanya itu Klik Indomaret. Nah, inovasi yang dilakukan oleh Indomaret yaitu membuat Indomaret Drive-Thru, ya kan? Jadi untuk pelayanan terbaiknya itu dari Indomaret sendiri yaitu ramah dan sopan santun. Kita bisa tahu bahwa ketika kita masuk Indomaret, penjaga atau kasir atau yang sedang bekerja di dalam Indomaret itu melakukan salam atau pelayanan terbaik, yaitu selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Contohnya seperti itu. Nah, hal yang dipakai atau digunakan dalam strategi bisnis di Indomaret yaitu Indomaret menggunakan strategi kelengkapan produk. Jadi masyarakat yang ingin membeli produk yang ia butuhkan yaitu lengkap adanya di Indomaret. Nah, untuk Grab itu sendiri, Grab juga memanfaatkan teknologi berbentuk aplikasi. Banyak dari kita juga sudah mengetahuinya. Nah, digital marketing yang digunakan oleh Grab yaitu sama seperti Indomaret. Melakukannya itu menggunakan platform sosial media, iklan di televisi, dan juga di papan reklame. Atau kita juga bisa tahu ketika kita sedang perjalanan kemana gitu. Jadi kita bisa melihat di papan reklame yang berdiri tegak di jalan-jalan. Contohnya seperti itu. Nah, Grab tersendiri menggunakan aplikasi yang namanya Grab. Nah, untuk inovasi yang dilakukan oleh Grab yaitu Grab sedang menggunakan atau sedang berkolaborasi dengan online shop, yaitu online shop hijau namanya Tokopedia. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh Grab juga yaitu ramah dan sopan santun sama seperti Indomaret. Pasti dari kita juga sudah pernah menggunakan atau pernah memesan atau mengorder Grab Bike atau Grab Car. Pelayanannya juga bisa kita ketahui ramah dan sopan santun. Nah, strategi bisnis yang dilakukan oleh Grab yaitu murah dan mudah dijangkau. Murah dalam artian beda dari ojek-ojek pangkalan. Mudah dijangkau itu dalam artian kita memudah untuk menjangkaunya karena
hanya melalui smartphone kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah memerhatikan presentasi dari kami atau pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.